Di Bali pemandangan seperti ini sudah biasa. Pakai bikini serba terbuka. Tidak ada tuh yang perkosa dia. Justru kasus yang sedang marak, Ustadz perkosa santrinya, saya yakin santrinya pasti pakai baju syar'i serba tertutup. Malah diperkosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya bikin konten ataupun bikin video guys ya. Alhamdulillah masih ada kesempatan dan kabarnya sekarang virus corona sudah mulai mereda guys ya. Alhamdulillah, tapi tetap harus hati-hati ya karena kita nggak tahu nanti kedepannya tuh seperti apa. Yang belum tekan tombol subscribe langsung aja tekan tombol subscribe di bawah dan juga klik loncengnya juga guys ya, biar nanti ketika saya upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Oke, kali ini saya mau mereaction sebuah video, beberapa video gitu ya, dari orang yang terkenal kontroversinya di sosial media. Orangnya katanya sih namanya Permadi Ari ya, lebih dikenal dengan sebutan Abu Janda. Bahkan ada juga orang yang menyebutnya Ustadz Abu Janda. Saya kaget pertama kali tahu ya di sosial media sebutan nama Ustadz kepada orang ini. Wow, saya bilang ini Ustadz. Karena orang yang pernah mondok di pesantren, pernah belajar di pesantren, pasti tahulah sosok seorang Ustadz itu ya seperti apa ilmunya. Saya rasa ini adalah sebuah kekeliruan besar ya yang ada di negara kita. Terlalu mudah menyematkan gelar Ustadz kepada seseorang. Bicara dalil sedikit aja udah dibilang Ustadz, bicara agama sedikit aja udah bilang Ustadz. Oke, tanpa berlama-lama, biar nggak panjang videonya, langsung aja coba kita reaction video yang pertama. Jadi di sini Abu Janda mengomentari kasus yang dilakukan oleh Heri Wirawan gitu guys. Coba kita putar video yang pertama ya. Kasus pemerkosaan di pesantren di Bandung adalah bukti bahwa itu bukan akibat dari pakaian perempuan. Jadi jangan ngatur wanita berpakaian, tapi atur otak Anda supaya tidak ngeres. Jika Anda masih menyalahkan pakaian wanita sebagai akibat perkosaan, Anda adalah bajingan penjahat kelamin. Gimana? Jika Anda masih gimana? Jika Anda masih menyalahkan pakaian wanita sebagai akibat perkosaan, Anda adalah bajingan penjahat kelamin. Jika Anda masih menyalahkan pakaian wanita sebagai penyebab perkosaan, Anda adalah bajingan kelamin. Bajingan apa tadi ya katanya? Bajingan penjahat kelamin gitu. Ya, sedangkal itukah cara berpikir ataupun konsep berpikirnya seorang Abu Janda? Dan anehnya juga ada pendukungnya, ada fansnya juga. Dengan siapa kamu mengagumi seseorang, maka kamu tidak akan jauh berbeda cara berpikirnya dengan orang tersebut. Terjadinya sebuah kasus ya pemerkosaan memang tidak hanya satu faktor saja karena pakaian, tapi masih banyak faktor-faktor lainnya. Dan banyaknya faktor penyebab lainnya bukan berarti pakaian tidak berpengaruh. Jangan munafik lah ya. Seorang laki-laki melihat seorang wanita yang berpakaian ya tidak menutup aurat, itu lebih besar kemungkinan akan ada pikiran buruk. Makanya perintahnya di dalam ajaran agama Islam itu bukan hanya sekedar jangan berzina, tetapi jangan mendekati zina. Dan pakaian yang tidak sopan, pakaian yang membuka aurat, itu hal-hal yang mendekatkan kepada zina. Bisa terjadi zina mata. Awalnya cuma di mata, tapi seterusnya. Kan bahaya. Dan banyak bukti jejak digital pemberitaan yang memberitakan bahwa terjadinya pemerkosaan ataupun pelecehan seksual itu karena pakaian seksi dan lain-lainnya. Coba kalian perhatikan di layar, di sini ada sebuah berita. Oke, dari yang ini. Ya, dari yang ini. Dari Ver Online, perkosa bule Turki karena lihat korban berpakaian seksi. Ini dari merdeka.com. Terus ada lagi berita dari borneonews.co.id. Di sini ada beritanya dengan judul muncul niat perkosa istri rekannya setelah pakai baju seksi. Terus ini dari Tribun Timur. Tagih jasa tukang, pria ini malah tergoda tubuh seksi istri pemilik rumah hingga wanita teriak. Di sini juga ada berita dari Harian Masa ID. Tergiur tubuh seksi, driver travel Jakarta Lampung perkosa penumpangnya. Wow, ini dari Jakarta ke Lampung naik travel karena pakaian seksinya akhirnya diperkosa sama ya supirnya itu. Terus di sini ada dari liputan6.com ya. Pelaku pelecehan seksual di Jatinegara tergiur pakaian seksi korban. Coba kita dengarkan, ini ada videonya guys, beritanya. Kita putarkan aja ya.
perempuan di sebuah gang di wilayah Jatinegara. Pelaku berinisial RA mengaku nekat melakukan aksinya secara spontan karena tergoda melihat korban mengenakan pakaian yang dianggapnya seksi. Oke, ini adalah rekaman CCTV-nya ya. Beberapa waktu lalu, seorang perempuan dilecehkan dan dianiaya di sebuah gang di Jalan Bekasi Timur, Jatinegara, Jakarta Timur. Sejak itu pelaku pelecehan menghilang. Setelah melakukan perburuan, polisi akhirnya menangkap pelakunya. RA, pelaku pelecehan. Oke guys, itu tadi videonya, dan itu juga bukti jejak digital bahwa banyak berita terjadinya kasus pemerkosaan karena pakaian yang terlihat tubuhnya seksi. Itulah sebabnya kenapa saya tadi bilang konsep berpikirnya Abu Janda itu ya dangkal. Ya mungkin karena memang keterbatasan pengetahuan ataupun keterbatasan sumber daya manusianya dia. Memang seseorang itu akan berucap sesuai kapasitas berpikirnya, sesuai kapasitas sumber daya manusianya. Orang bodoh kalau dikasih panggung untuk berbicara menanggapi sebuah hal, maka ucapannya akan ngawur pastinya. Dan hal semacam ini wajib diluruskan bagi orang-orang yang paham. Karena kalau tidak diluruskan khawatir nanti dianggap sebagai pembenaran oleh orang-orang awam. Oke, kita lanjut reaction lagi ya videonya. Ini juga videonya Abu Janda guys. Coba kita putarkan ya. 1, 2, 3. Di Bali pemandangan seperti ini sudah biasa. Pakai bikini serba terbuka. Tidak ada tuh yang perkosa dia. Justru kasus yang sedang marak, Ustadz perkosa santrinya, saya yakin santrinya pasti pakai baju syar'i serba tertutup. Malah diperkosa. Jadi jelas kan, yang salah bukan pakaiannya. Yang salah otak laki-lakinya cabul. Jadi jangan ngatur cara wanita berpakaian. Atur dulu otakmu kawan. Kalau otakmu mesum, pakai pakaian serba tertutup pun, kau pasti nafsu. Syar'ikan dulu otakmu. Aduh, lucu-lucu. Kalau mengatakan syar'ikan dulu otakmu ya saya setuju. Memang kita hidup harus di bawah syariat agama agar ada aturan yang benar. Tapi kalau mengatakan bahwa pakaian tidak berpengaruh terjadinya kasus pelecehan seksual ataupun pemerkosaan, ya tentu saya tidak setuju. Dan videonya Abu Janda ini sudah dijawab sebenarnya di channelnya Saiful Zaman. Coba kalian perhatikan cuplikan video ini yang saya ambil dari channelnya Saiful Zaman. Baca baik-baik judul beritanya. Beralih ke Bali, polisi membekuk pelaku tindak pemerkosaan terhadap wisatawan asing asal Amerika Serikat di kawasan Kuta Bali. Jejak digital tidak bisa ya dibohongi. Tidak perlu lagi saya panjang lebar menjelaskannya. Yang ingin saya jelaskan adalah aturan syar'i berpakaian itu bukan hanya sekedar ingin menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, tapi melainkan memang karena aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya seorang wanita wajib menutup auratnya, entah itu akan terjadi pelecehan ataupun tidak, ya wajib menutup auratnya karena memang sudah aturannya begitu. Kecuali memang bukan orang Islam ya terserah. Pertanyaannya Abu Janda ini orang Islam apa bukan kan gitu. Oke, saya rasa cukup sekian video kali ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sefriadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.